apa kabar? Hari ini baik. Hari ini baik. Baik, puji Tuhan, terima kasih ya Allah. Baik. Hari ini baik. Tapi saya lihat-lihat Instagram terakhir post itu lebih dari setahun. YouTube lebih dari setahun. Instagram itu sebulan terakhir cuma 2. Ada apa dengan perkontenanmu? Banyak roller coaster di hidup gue kemarin-kemarin yang membuat gue kurang bisa fungsi sebenarnya. Jadi mungkin banyak yang nggak relate karena banyak yang bukan content creator. Karena content creator itu sebenarnya adalah pekerjaan yang soul consuming, menggerogoti batin. Iya. Ya, dan sangat melelahkan. Untuk introvert di muka bumi, Iya, pasti karena kamu tahu rasanya. Percaya nggak percaya dia adalah seorang introvert. Kita sahabat introvert ya. Untuk orang yang sebacot kita. 2 orang bacot yang bacotnya itu hanya kalau pekerjaan. Berarti what you gonna do about your contents? Apakah akan lanjut? Apakah akan break dulu? Karena kelihatannya gelagatnya kayak mau break dulu nih. Enggak sih. Gue sebenarnya nggak pernah break benar-benar tahun. Cuman gimana ya? Karena kebutuhan orang akan konten tuh sekarang kayak day per day ibaratnya. Lo harus berpikir lebih cepat ya. Cepat. Sedangkan di pace umur gue sekarang dengan apa yang beberapa waktu kejadian di gue nggak memungkinkan untuk ngejar itu. Jadi lo bikin ketika mood lo pas. Iya. Ketika secara energi, secara lahir batin gue tuh gue hadir. Gue sebel banget deh kalau misalkan gue tuh bikin konten, tapi gue ngerasa gue nggak hadir. Gue senyum, tapi tidak feel, mata gue kosong, energinya nggak ada ya. Iya, tulang lunak gue kelewer-kelewer, gue tuh kesel gitu. Nggak sparkling sunshine ya? Ya ampun, gue udah sampai lupa loh. Hai sunshine. Tapi lo jadi kayak sunset ya, lebih ke sparkling sunset. Lo jujur ya, kita ketemu 6 tahun lalu. Betul. Pertama kali dan terakhir kali 6 tahun lalu. Iya. Kita nggak ada kontakan lagi. Nggak ada. Terus sekali-sekali WhatsApp lah waktu itu. WhatsApp waktu itu. Terus karena kita beda dunia. Beda industri. Kalau beda dunia kesannya kayak ada sesuatu yang goib di sini. Iya. Karena kita beda industri pun kita kalau ada event kan nggak bercocok tanam nih. Nggak bertemu. Ya, tadi yang mau gue tanyain, impression lo ke gue sekarang. Dulu kita ketemu pas gue 24 tahun ya. Yeah. Dengan gue sekarang, lo ngerasain apa yang beda nggak sih? Kurusan. Masa sih? Kurusan, beneran. Ya, kurusan. Dan gue lupa kalau lo semungil itu. Gue nggak tahu ini bakal gue harus sakit hati atau gimana, tapi thank you sih. Maksudnya? apa gue yang membesar ya? Cheers dulu kita. Cheers. Ya, cheers. Kopi hitam. Sekarang dia udah bisa ngopi. Sebuah info. Terakhir gue ketemu dia bilang dia nggak bisa ngopi. Gue nggak bisa ngopi. Real. Itu berapa tahun lalu? Iya. Nggak bisa ngopi, sekarang bisa ngopi. Ya. Cheers. Berarti memang lagi banyak hal yang dilewati dan berat. Ya, dan sebagai seorang yang menginspirasi banyak anak muda pada zamannya lah paling nggak. Karena editor gue itu ngefans banget sama lo. Seriusan. Salam boleh nggak sih? Boleh. Namanya Dian Acil. Dia ngefans banget sama lo. Beneran ngefans banget. Jadi dulu pertama kali kita collab, dia happy banget. Dan dia tahu hari ini, karena gue ngomong ke dia, ini gue kasih lihat dulu ya. Gue ngomong ke dia, bakal ketemu lo. Gue merinding. Dan dia kaget, gimana nih gitu kan? Dia balas, iya dong. Pas gue Sabtu gue ketemu dia, asik. Jadi bener-bener dia put interest on you dan menjadikan lo sebagai salah satu role model dia. Karena dia juga berhijab, dia juga suka make up, dia suka dengan hal-hal yang shimmering, splendid, sunshine itu. Apa yang ingin lo sampaikan ke mereka yang memang masih menjadikan lo sebagai idola mereka?
Kalau misalkan gue bilang makasih bla 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 kayak udah terlalu klise lah. Gue mau makasihnya lebih ke makasih kalian-kalian yang masih nonton sampai hari ini tuh mau bertumbuh sama gue. Mau bertumbuh. Apa sih? Oh, nangis deh kayaknya nih. Kayak mau nangis. Gue sedih dulu. Kayak mau nangis. Nah, tapi maskara gue tetap waterproof. Oh iya. Tapi happy nggak sih masih didukung sama orang dengan apa? Kan hobi sebenarnya, hobi yang akhirnya jadi rutinitas, jadi kerjaan. Happy nggak? Gue punya satu cerita. Gue udah cerita agak panjang. Kalian sabar? Sabar nggak? Nggak ya? Gue nggak tahu mesti ngasih ekspresi apa. Oke. Jadi gue kan tumbuh kembang di keluarga yang insan akademisi. Iya. Nyokap gue dosen, bokap gue dosen. Gue 2 bersaudara, pengen lah ada anaknya yang meneruskan ibaratnya. Ya tipikal orang tua. Orang rumah aja depan kampus kan? Bukan lagi, tahu nggak kampus mana? Bertahun-tahun gue berusaha untuk meyakinkan keluarga gue kalau kerjaan ini tuh kerjaan yang bikin gue happy. Gue ngerasa ada purpose di sini. Gue kira mereka bakal menolak yang kayak gimana. Oh ternyata enggak. Mereka cukup suportif, berbesar hati. Tapi gue masih sempat melihat sepercik di mata nyokap gue kayak gue berharap lu punya purpose lain selain ini. Biarpun purpose nggak lanjutan gitu ya. Mungkin, tapi nggak pernah kemuncrat ke tetap ini tuh sedih loh. Keglosor gitu. Keglosor di bibir nyokap gue tuh nggak pernah sama sekali. Sampai jadi BTW nggak tahu lo tau apa enggak, tapi nyokap gue berpulang. Tahu kok. Nyokap gue berpulang di akhir-akhir hayatnya dia sempat nyampein ke gue kalau gue gimana ya, Mama berbahagia banget kamu punya kerjaan kayak sekarang. Mama nggak tahu kalau Allah kasih kamu kerjaan yang lain, kita bisa sedekat ini atau enggak. Karena gue bisa memilih waktu kapan gue harus bekerja, kapan gue harus meluangkan waktu untuk keluarga gue. Quality time jadi lebih banyak. Lebih banyak gitu. Dan gue nggak tahu ya. Setelah merasakan kerisainan kedua orang tua gue menyadari kalau kapanpun orang-orang tersayang lo tuh bisa cabut. Benar. Gimana caranya lo bisa hadir bukan dari soal quantity tapi lebih ke quality. Ketika lo hadir, lo menghadirkan diri untuk orang yang lagi ada di depan muka lo gitu. Itu be presence ya. Iya. Gitu sih. Gitu sih. Ya. Lo ngerasa nggak sih kalau ini podcast atau apa sih? Obrolan kita. Maksudnya gue sama lo kan lama banget nggak ngobrol. 6 tahun, solid 6 tahun. 6 tahun. Solid. Tolong di crop muka gue di bagian ini. Solid, 6 tahun, solid. Ya. Kita udah lama banget, tapi pas lo sempat nge-DM terus ngajakin gue buat bikin video hari ini gitu. Kita thanks to-nya sama yang komen di tempat gue sih. Siapa? Gue tuh sempat gue lupa namanya sih. Thanks to lo, thanks to you lo. Gue ngerasa gue ngobrol sama lo tuh gue nggak harus jadi orang lain gitu. Gue nggak harus ngerasa gue harus mengentertain lo. Itu sebuah gift sih menurut gue yang Tuhan kasih buat lo. Karena banyak orang yang kalau ketemu orang lain tuh jadi versi terbaik dirinya doang. Makanya banyak biasanya salah ngomong, salah informasi, salah meaning, dan ujung-ujungnya jadi miskom di ujung. Karena padahal maksud dia bukan itu, dia nggak berencana itu. Padahal mungkin orangnya baik, jadi terkesan nggak baik karena dia tidak menjadi dirinya yang asli, tapi jadi versi terbaiknya doang. Dan itu capek. Bener kan? Terutama buat kerjaan yang lingkup kita ya. Kerjaan kita itu menuntut kita menjadi ekstrovert ketika dibayar.
Dan aslinya kita berdua adalah introvert. Iya, kita Super tuh introvert. sebenarnya pendiam banget tau. Kita nggak punya sahabat kita adalah kasur. True. Aku cuma butuh kasur dan kopiku. Ya, tapi pastiin kasurnya adalah king coil supaya nyaman dan lama. Tapi kalau Beneran, temen loh. gue juga tempur enak loh. Oh, tempur enak ya? Kata temen gue. Tempur enak ya? Gue lebih memilih invest di king coil, itu bantalnya enak, kasurnya Kalau nggak masuk abis ini parah sih. parah sih. King Parah. Coil. Tapi nggak cukup juga, rumah gue udah penuh. Jadi paling trade in aja ya, trade in. Paling trade in. Tukar tambah. Tukar tambah kasur baru. Nggak apa-apa. Sedih. Tapi pertanyaan yang mungkin agak sulit buat lo jawab ya, mungkin ya. What next from Sheryl Raisa? Gue pengen hidup. Titik. Enggak. Wah, suicidal banget ya tulisannya. No. Gue pengen hidup cukup, dalam arti gue ngerasa cukup sama diri gue cukup untuk orang-orang sekeliling gue. Terlalu ideal kedengerannya ya. Iya. Nggak ada yang ideal di dunia ini, cuman Tapi lu ngelihat begitu riuhnya kompetisi di dunia beauty, jawabannya humble sekali ya. gue nggak tahu Ngerti lu nggak? ya. Ngerti Gue nggak? nggak tahu lu ya. Apa? Lo orangnya bisa kompetisi nggak? Enggak. Gue juga nggak bisa. Nggak bisa. Nggak. Capek. Nah, yang agak gatel nih, yang ini nih. Di belakang kamera Ayo ada dong. yang gatel. Ayo dong kompetisi dong. Kayak sekeliling gue kayak, ayo lo bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Gue tahu berangkatnya itu dari karena mereka sayang sama gue gitu. Cuman jiwa kompetisi gue tuh emang dari dulu minim. Gue cuman berharap dari dulu tuh gue bisa, gue bisa ngerasa seneng dan bertanggung jawab sama apa yang gue lakuin. Mungkin kalau gitu bukan jiwa kompetisi kali ya, tapi jiwa bersenang-senang lo perlu di channeling lagi ya. Mungkin kalau misalkan lo enjoy dan lo punya excitement, nggak perlu berkompetisi tapi cukup menyenangkan diri sendiri dan bikin konten, gue rasa Itu. cukup nggak sih? Itu yang gue rasain pas awal-awal gue ngonten. BTW, tadi dia manggil gue senior, benci banget hati gue. Biarpun uban gue bilang, yes, I am senior. Tapi senior, Tapi maksud gue kayak... karena konten terakhir kita aja udah 6 tahun lalu. Kalau bukan senior lalu apa? Gue ABG banget waktu itu ya. Pas gue lihat lagi kayak, ya ampun. ABG banget. Gue juga langsung mengkoreksi, ABG banget. Gue ngerasa kayak, ya Allah adik ngapain ada di situ. Tadi gue mau ngomongin apa ya? Hilang. Duh, harusnya kan gue minum obat sekarang. Minum obat gue. Tapi tentang kita bahas sedikit tentang hal yang jarang gue bahas di video gue. Oke. Mental health. Ya kan? Itu jadi hal yang topik yang sering diulang-ulang banyak orang. Bahkan dijadiin komoditi tersendiri, sampai banyak yang mengklaim kalau dirinya dia bipolar, PTSD dan lain-lain tanpa diagnose. Gimana menurut lo tentang orang-orang yang self-diagnose itu? Sebagai lulusan psikologi juga ya? 7 tahun. Apakah itu berarti, guys? Tetap dong. Oke. Gue ngerti sih posisi orang-orang yang dengan kecepatan internet, kecepatan platform sekarang, informasi itu datangnya cepet banget. Kebutuhan orang untuk mengkonfirmasi diri itu harus right away gitu. Ketika lo misalkan ada orang cerita sama gue, coba yuk, mungkin lo butuh ke psikolog gitu. At least lo punya perspektif yang ada di luar dari diri lo gitu. Jawabannya enggak, tapi kalau di TikTok, wah, gue tuh kayak agak ada dak-dik-duk daya, tapi gue paham mereka berangkat dari mana. Mereka berangkat dengan dunia kecepatan ini, wow. Meskipun memang banyak dokter-dokter yang juga bikin akun TikTok. True. Cuma beda dong. Dengan self-diagnose. Iya, itu beda. Sebenarnya itu kan kayak mau mengcomfort diri lagi. Coping mekanismenya ini gitu. Iya. Untuk coping mechanism mereka menyamankan diri adalah dengan mencari informasi yang memvalidasi apa yang mereka lagi rasakan. Memeluk dirinya sendiri dengan kebohongan yang diciptakan oleh kepala, itu tidak menyelesaikan apa-apa. Ini boleh nggak sih taruh quotes hari ini gitu kan? Kayak di podcast gitu. Bukan podcast sih, ngobrol doang. Iya.
Kalau podcast tuh ada mikrofonnya. Gue saking udah lama banget gak nge-YouTube tuh gue lupa tau koreo kalau nge-YouTube gimana. Enggak, nih Korea pakai handphone. Oh iya. Iya, tidak ada. Kita di kafe pakai handphone. Beda banget sama yang itu. Itu. Coba sebut nama. Wah. Nggak, tapi gue ngerti, gue bisa berempati mereka berangkat dari mana. Cuman gue berharap mereka punya orang-orang terdekat yang mengasihi mereka dengan penuh sehingga mereka bisa sembuh dengan proses tempo mereka masing-masing dengan cara Setuju. mereka masing-masing. Suka banget gue dengan kalimat lo barusan. Menarilah dengan tempomu sendiri. Seringkali kan kita kesulitan menerima tempo orang lain. Betul. Berpikir kalau gue yang tersakiti di sini atau aduh lu udah nggak make sense kelakuan lo. Kasarnya gitulah ya. Ini case-nya general. General. Siap, general. General. Tapi gue pribadi gue menyadari di awal-awal gue umur 20 tahun orang-orang Udah lama banget tuh ya. lagi-lagi boleh. Ini kan editannya keren banget kan? Ada air mata di sini. Enggak ada yang diedit. Jadi gue menyadari kalau ternyata gue dulu bukan tersakiti, terus gue kurang banyak untuk menghadapi satu kondisi. Oke, karena bukan tidak prepare, tapi memang belum waktunya. Iya, otak itu kan berkembang terus, knowledge lo bertambah, experience lo akan berubah. Dari satu kasus ke kasus lain lo nggak bisa pukul rata, nggak ada yang fit untuk semua kondisi. Gila. Jawabannya istriable banget nggak tuh? Gue kira 6 tahun tuh udah berubah loh pikirannya. Tenang, ini bukan modus. Ini bukan modus, tenang. Karena banyak yang nyangkain gue modus loh. Karena kalau Wisnu modus kan nggak gitu ya. Udah tahu ya. Wisnu kalau modus nggak gitu ya. Tapi berat ya kalau gue ngejelasin ya. Wisnu kalau modus nggak gitu, tenang aja. Gue ngerasanya karena kita tuh paham tanpa harus. Paham kan? Paham kan? Ya. Oke. Oh ya. One last thing. Quote of the day dari seorang Sally Raisa apa? Silahkan. Astaga, quote of the day. Ya. Tapi gue pernah dengar kayak gini. Dari nyokap gue. Ih, Sadi. Gue siap-siap ya. Gue kira bakal dimasukin lagu sedih nggak ya? Segala sesuatu yang ada di hidup itu bukan punya kamu. Untuk apa kamu bersedih yang tidak pernah jadi milikmu? Bersedihlah ketika yang memberimu sudah tidak peduli kepadamu. Ya. Oke. Sekian untuk video kali ini, dan video ini tidak ada closingnya. Dadah. Thank you ya. I'm so grateful. Ini si rekam loh. Tapi